Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ndongake ingkang jawab salam insyaallah saged tindak umroh. Sing banter nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang banter. Kula ndongake ingkang jawab salam insyaallah mlebet surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pun banter insyaallah mlebet surga sedaya nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir, Bapak Ustadz Jumadi, yang kami hormati para sepuh, bini sepuh, Bapak Ustadz, Bapak Kiai, Ibu Nyai, yang kami muliakan, kami banggakan, dan Bapak Ibu, adik-adik, hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga Bapak Ibu kita semua bisa menghadiri majelis pengajian pada malam Jumat. Kliwon apa wae, Pak? Oh, kenapa mboten kliwon, Pak? Oh, ngoten. Milih wage nggih, Pak nggih. Kliwon kayak serem gitu. Jumat wage ini di Masjid At-Taqwa, Kelurahan Kerikilan, kampungnya Karangnongko. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya senantiasa mendapatkan ampunan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, kanjeng Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan insya Allah benjang mengke teng akhirat kita berdoa kepada Allah mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi kita tercinta. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, walaupun yang hadir ini kelihatannya banyak, sesungguhnya yang hadir ini amat sangat banyak. Kenapa? Karena Bapak Ibu hadir di sini disertai dengan para malaikat. Ya, jadi kalau sekarang ini sekitar 500 ibu-ibu nggih kalih 50, bapak kalih 50. Gitu Pak Bu? Alhamdulillah. Iku asline pun 1000 Pak niki sing rawuh niki Pak. Ibu kalih malaikatipun nggih. Nek panjenengan ikhlas rawuh teng mriki, ikhlas niate ikhlas, maka insyaallah pahalanipun berlipat-lipat. Ikhlas niku pripun maksude? Saking dalem tindak mriki niku sampun pasang niat ikhlas. Ning pas dugi masjid kok ketake sandale HP gitu. Nah itu niatnya pun berubah Bapak Ibu. Nggih. Nek niat saking dalem
dengan tidak mriki niku niate ikhlas, dugi mriki tetap ikhlas, mirengke pengajian nggih ikhlas, dugi rampung, maka insyaallah niku pahalanipun berlipat-lipat. Nggih. Nah, mugi-mugi kita semua yang hadir di tempat ini niatipun ikhlas. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita bersyukur bahwa kita berkumpul bertemu dengan orang-orang yang insya Allah baik. Bapak Ibu, ibu-ibu niku seneng mboten nek kumpul-kumpul kalian yang solehah seneng mboten Bu? Seneng. Remen nggih Bu nggih? Bapak-bapak nggih sami to Pak nggih? Sami nggih. Adik-adik nek ora nek senake mboten seneng Pak. Adik-adik nek senake gak seneng Pak. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di tempat ini, kumpul dengan orang-orang baik itu insya Allah baik. At-tayyibun la yaltaquna sudfatan bal tajma'uhum nawayahum. Seorang ulama mengatakan orang yang baik itu tidak dipertemukan secara kebetulan, tetapi dipersatukan dengan niatnya. Kalau ulangi Bapak Ibu, orang yang baik itu tidak dipertemukan secara kebetulan, tetapi dipersatukan dengan niatnya. Saya tadi dari Sragen Dok. Kalau Sragen Dok Bapak Ibu, Sragen Dok itu terminal lawas niku nggih Bapak Ibu ngertos nggih. Terminal lawas niku mengke ngetan segede terus ngidul. Niku Sragen Dok. Nggih. Teng mriku Sragen Dok. Nek teng mriki kira-kira nggih selangkung menitan. Nek mboten bingung, nek bingung nggih setengah jam. Kalau rada bingung Bos. Ya. Asli kan cedak mriku nggih Mas nggih, cedak mriku tapi kula kebablasan mriku. Dadi yo. Kula pun nanti tindak mriki Pak, insyaallah pun nanti mriki kula kelingan mriki. Rumiyin kula tinggalipun teng Ranggan niku Pak. Ngertos Ranggan nggih Bapak Ibu. Nggih. Kula pun nanti salat teng mriki. Pun nanti tapi sampun dangu sekitar tahun 2000-an awal pun dangu. Nggih. Kula teng mriku teng Ranggan 5 tahun kontraktor Bapak Ibu. Kula kontraktor. Tukang kontrak. Kontraktor tukang kontrak. Kula tasih PTT, dokter PTT di Puskesmas Miri. Ngertos Miri nggih? Nah, Miri niku tasih Jembatan Sari dereng wonten rumiyin. Dereng wonten. Jadi menawi nyabrang niku nggih gethek niku nggih Bapak Ibu. Sari niku nggih gethek. Lah kula niku nek injing-injing niku tindak mangkat kerja niku lewat Sari niku mengke nggih gethek niku. Gethek niku sareng-sareng kalian cah-cah sekolah, tiang-tiang pabrik niku sareng mriku. Nggih. Mengke nek kundure wangsule nggih ngoten niku wangsul nggih lewat gethek meleh. Menawi tiang kan biasanipun enten sing tiang sing ngangge sing apa sing nderekke niku. Nah, nek mboten enten mengke ngangge gethek sing ngangge tali sing diket niku. Nah, aku narik kiambak. Nah niku. Menawi injing dalune Jawa deres niku mengke nek kula teng mriku kula mboten wani. Masalahipun sungainipun deres nggih. Nah, lewat pungkruk. Pungkruk muter. Tebih sangat niku nggih. Menawi teng mriku kan cedak pelupuh mengke lewate napa niku? Lapangan apa niku? Pelupuh niku lapangan apa? Lapangan apa niku? Dari, lapangan dari niku bablas terus mengke. Terus mengke lewatipun Gemolong, itu terus ngaler. Ya ngaler mengke lewat Miri nggih. Selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun nggih. Terus kula pindah teng Sragen, teng rumah sakit Sragen. Saniki tugasnya teng mriku. Nggih, Bapak Ibu menawi ajeng teng rumah sakit ampun Pak, Bu, nggih, ampun. Pilih sehat Bu, nggih. Panjenengan walaupun pilih ruang VIP ya AC ya. Ruangane enten kulkase napa ron panjenengan teng mriku? Pak, mboten to.
Pilih sehat nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, pilih sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita itu bersyukur. Kenapa? Di rumah sakit itu saat ini Bapak Ibu, ini kok kathah tiang yang tergeletak di tempat tidur, yang mereka itu kalau untuk bernapas saja itu harus pakai oksigen. Dan itu oksigennya bukan gratis Bapak Ibu, ning bayar. Saat ini panjenengan kita semua di sini bernapas bayar mboten Bapak Ibu? Mboten bayar, gratis. Alhamdulillah. Datang mriko sakit niku ngangge oksigen niku napas niku bayar Bapak Ibu. Tabung oksigen gede ageng niku menawi dingge full satu saat itu habis paling sekitar 24 jam sudah habis. Itu regane sekitar 60 sampai 80 ribu. Taruhlah 80 ribu. Dia mondok selama 7 hari. Kali 7 pinten Pak? 560 ribu. Nggih nafas niku mbayare sak menten Pak. Niku dereng obate, dereng suntike, dereng visit doktere. Larang ya Bapak Ibu nggih. Jadi sakit itu berbiaya, larang. Bapak Ibu, kalau kita sakit itu kita bisa ibadah, sakit ibadah mboten Bapak Ibu? Ibadah ini pun napa sakit ibadah seneng mboten, ibadah pun nyaman mboten kalau sakit? Mboten. Nggih. Coba jenengan ningali nggih. Kalau ceritake mawon. Nek tiyang sakit niku tiduran ngangge infus, pasang infus nggih. Infus oksigen pakai ditaruh di sini di hidung. Dan kalau dia oleh dokter dia nggak boleh jalan-jalan, sehingga dia harus pakai kateter, pasang selang untuk pipis itu pasang selang Bapak Ibu, nggih, pasang selang. Menawi mbucal niku ngangge pispot, khusus ngangge mbucal niku, nggih. Jangan bayangkan Bapak Ibu, mboten saged golek duit, ngibadah nggih mboten nyaman, ning nek tiyang sakit ngeten niku. Tapi saat ini kita semua dalam keadaan sehat, saged ngibadah, saged ngrungokke pengajian. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah hari ini kita dalam keadaan sehat. Ndak wingi wonten tiyang berobat, Pak dokter, kula mboten saged ngentut. Mboten saged ngentut. Berobat, diobati, nggih, wis pun pulang 2-3 hari balik meleh. Pak dokter, kalau ingin niku obatnya sampun cocok saja ini. Ini kok pas hari ketiga obatnya teras kok kambuh meleh perut kula, kentutnya angel. Nah, kita rujuklah konsultasi kepada dokter yang lebih pinter, yang lebih ahli, dokter spesialis bedah. Dokter bedah diperiksa, difoto dan sebagainya. Kesimpulannya Bapak harus operasi. Mak bledek gaget. Dari tak bisa kentut tiba-tiba disuruh langsung operasi. Setelah dioperasi sembuh Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu sekalian, betapa nikmatnya kalau kita bisa kentut tanpa ada gangguan. Nggih napa nggih? Mula kuwi menawi wonten tiyang kentut ampun digeguyu Bapak Ibu sekalian, nggih. Seneng, bersyukur. Ning ampun terus kemudian pas majelis ya kentat kentut ampun. Lah mengke tanggane sing mesake. Saya ini pun pripun Pak, ana jeng kentut Pak Bu. Nggih nyingkir sik, pamit sik, minggir sik mojok perut. Nah, terus baru balik gitu. Ampun teng majelis lah mengke nek banter nek mboten mambu mboten masalah, nek mambu niku nggih. Sing duwe kentut mboten kilangan, sing ngrasa sing ngrungokke kilangan itu. Niku kentut aslinipun tebak-tebakan ngoten niku. Ya. Sing duwe ora kelangan, sing ora duwe ngrasa kelangan, kentut niku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa kentut, masih bisa lancar. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat
kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti saya tidak lama-lama, setengah jam kurang cukup nggih. Mungkin jenengan pada ngantuk nggih. Bapak Ibu sekalian, di dalam kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini sebenarnya hidup di muka bumi ini tidak lama, sebentar. Tadi saya Mas Haryanto cerita kali kula, Pak teng mriki niku masjidipun sing kathah tiang-tiang sepuh. Nggih. Iki leres Pak nggih. Leres, tiang sepuh kathah nggih Pak nggih. Zaman kathah tiang sepuh. Sing nem-nem niku mboten enten Pak. Nggih. Nek ibu-ibu ini pun kathah mboten mriki. Ibu-ibu salat mriki mboten kathah mboten? Kathah. Alhamdulillah nek kathah. Jadi Bapak Ibu sekalian, teng pundi-pundi niku sami kondisinipun. Kathah niku tiyang sepuh-sepuh. Sing nem-nem malah sithik. Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita itu hidup tidak lama. Tidak lama, apalagi panjenengan sampun sepuh-sepuh niki. Ya. Cuman sebentar. Kita hidup di muka bumi ini dibatasi oleh pertama oleh umur, oleh usia. Usia kita paling banter niku 60 70, nggih. Sinten mriki sing usianipun langkung 70 langkung sinten? Enten Pak, Bu. Wonten. Mbah Kakung pinten Mbah Kakung? 78. Mbah Kakung sing niki, kacamata niki pinten Mbah? 74. Masyaallah. Mbah Putri wonten mboten sing umure sing mulai sapa mulai? Olong dosa wonten Mbah? Mboten enten nggih. Nah, 78 74 niku bonus niku Pak. Nggih, pun bonus niku. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita hitung ya. Ini hitung-hitungan mawon deh. Kalau usia kita itu maksimal hidup kurang lebih 60-70 tahun ya, kata Kanjeng Nabi, umatku itu usianya tidak lebih dari 60-70 tahun. Jadi kalau sekarang panjenengan usianya sudah 58, berarti kurang pinten Pak? Kurang kalih tahun oleh siap-siap. Ya. Menawi umur sampun 70 langkung nggak? Alhamdulillah Pak Sembah Kakung niku berarti Allah kasih panjenengan bonus niku Pak Kakung. Alhamdulillah diberikan umur panjang oleh Allah ya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kalau umur kita itu 60-70 tahun, bahwa Kanjeng Nabi pernah menyampaikan bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan berapa? 1000 tahun di bumi. Kalau usia manusia yang 70, taruhlah 70 tahun, itu dikonversi itu apa namanya? Disamakan dengan usia di akhirat, itu kurang lebih nggih, sampun kula hitung Pak, ampun menawa saya hitung, kula sampun kula hitung. Itu umur kita itu hanya 1 jam 41 menit. Bapak Ibu digaris bawahi nggih, dieling-eling. Usia manusia itu kalau dia di akhirat itu umurnya kurang lebih 1 jam 41 menit. Berarti niku dangun apa singkat niku Pak? Singkat mawon nggih, singkat nggih niku nggih. Sebentar. 1 jam 41 menit. Niku kalau ngisi pengajian niki kalau tekan 1,5 jam kalau tekan gendok niku ya niku tok umur kita. Betapa singkatnya hidup kita ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa usia kita itu yang membatasi hidup kita, maka kita harus hati-hati dan persiapan. Persiapannya napa Bapak Ibu? Napa Pak Bapak Ibu persiapannya? Memperbanyak amal soleh. Nah, salah satu amal soleh yang Bapak Ibu sudah lakukan pada hari ini adalah menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, itu pernah ditanya sama sahabat yang lain, wahai Ibnu Abbas, beri aku nasihat supaya hatiku ini menjadi hati yang hidup. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau kamu ingin hatimu hidup, hatimu itu bersinar, maka bawalah hatimu itu kepada
tempat. Berapa Bapak Ibu? 3 tempat. Yang pertama, baca Al-Quran, maos Al-Quran. Napa Pak? Membaca WA. WA itu waos Al-Quran, maupun WhatsApp, waos Al-Quran, membaca Al-Quran. Pak Dokter menawi kula mboten dereng saged maos Quran pripun? Nggih, latihan maca Arab ndak mboten saged, maca Latinipun. Mboten saged maca, ngrungokke tiyang maca Al-Quran. Napa ngaji sareng-sareng kalih tiyang sanesipun nggih saged. Mriki enten mboten Pak Jumadi? Enten pengajian Bapak-bapak maca Quran wonten? Dereng enten. Nah, mungkin diadakan baca Quran Pak, karena membaca Al-Quran itu bisa menghidupkan hati seseorang. Itu ya, saya kalau naik mobil dari sana tadi, dari Gendep sini itu saya setel Al-Quran jedes. Kan sekarang sudah zaman canggih ya Bapak Ibu, pakai HP nggih saged setel di mobil itu kan ada tipnya, bisa disetel nggih saged. Setel radio atau kaset yang ada bacaan Qur'annya, set dah sampai nyopir itu sudah, kita sudah mendengarkan itu sudah termasuk suatu kenyamanan yang luar biasa. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka hendaklah kau dengar dan diam supaya engkau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-A'raf 204. Jadi kalau ada orang baca Quran Bapak Ibu, kita mendengarkan bacaan Quran orang itu, insya Allah kita mendapatkan apa Bapak Ibu? Rahmat dari Allah. Padahal baru mendengarkan saja sudah mendapatkan rahmat dari Allah, apalagi kalau dia membaca Al-Quran. Nah Bapak Ibu sekalian, kata Ibnu Mas'ud yang pertama, bawalah hatimu itu kepada membaca Al-Quran. Ya monggo-monggo Bapak-bapak Ibu, mungkin dia Pak Jumadi saged diadakan pengajian membaca Al-Quran. Ya mungkin dilatih pelan-pelan. Karena berlatih membaca Al-Quran itu bagi orang yang belum lancar membaca Al-Quran itu pahalanya pun kalah Bapak Ibu. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala terbata-bata membaca Al-Quran. Jadi untuk pahalanya malah loro. Masya Allah. Nih Bapak Ibu sekalian, yang pertama, yang kedua kata Ibnu Mas'ud, bawalah hatimu itu sholat tahajud. Kenapa Bapak Ibu sholat tahajud? Panjenengan Bapak Ibu menawi sholat tahajud jam pinten tanginipun? Tangi jam pinten Bapak Ibu nek dalu? Jam 2. Jam 2 tangi terus mateni alarm turu meneh. Mboten nggih Bapak Ibu nggih? Jam 2 tangi napa Pak? Salat napa niku? Napa teng wingking terus balik meneh teng kasur bubuk meleh Pak. Ya, Bapak nyun sewu nggih, biasanya tiyang sepuh, nyun sewu nggih. Biasanya tiyang sepuh seusia-usia kita ini itu sering terbangun di malam hari karena apa? Pengen nguyuh nggih Bapak Ibu nggih. Rasa kebak niki bibisnya. Sebenarnya itu adalah satu isyarat dari Allah supaya kita itu bangun untuk sholat di malam hari. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Allah menggugah kita dengan terasa pingin pipis, itu jangan disia-siakan, berarti kita digugah oleh Allah, diberi ingatan oleh Allah supaya bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Bapak Ibu, ibadah sholat tahajud itu ibadah yang istimewa. Karena apa? Satu-satunya ibadah sunnah, sholat sunnah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan secara gamblang dalam Al-Quran. Di surat Al-Isra Bani Israel ayat 79 Allah menjelaskan seperti itu ya. Jadi sholat tahajud itu sholat yang istimewa, karena ketika orang pada tidur, dia bangun itu justru malah membuat komunikasi dia dengan Allah semakin lancar.
Secara kesehatan, secara medis Bapak Ibu, ini ilmunya Bapak Ibu ya, secara medis kesehatan. Jadi ternyata kenapa rahasianya Kanjeng Nabi itu jarang sakit, sahabat itu jarang sakit? Karena rajin bangun malam untuk sholat tahajud. Kenapa kok begitu? Karena pada saat malam hari tengah, jadi sepertiga malam akhir itu, Bapak Ibu, sepertiga malam akhir itu hormon-hormon tubuh kita itu berada pada posisi yang bagus, stabil. Terutama hormon yang mengendalikan stres, kortisol, serotonin. Itu hormon-hormon yang mengendalikan stres, mengendalikan emosi kita, pikiran kita itu bekerja dengan optimal. Oleh karena itu maka ketika dia bangun tengah malam, ambil air wudhu, hormon itu bekerja dengan optimal. Makanya orang-orang yang sering bangun malam itu jarang terkena stres, depresi. Nah stres ya sering Pak, biasa itu kalau orang stres itu biasa, tapi tidak sampai depresi, tidak sampai menimbulkan gangguan penyakit. Kan nonton ya Bapak Ibu, orang itu banyak pikiran, terus akhirnya mahnya kambuh, sering pusing, mual-mual. Napa kita Bu? Kita Bu? Berarti stres ya Bapak Ibu gimana? Itu Pak. Ya, kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Kadang kalau kita itu banyak pikiran, itu mau makan ya enggak enak, sering perut pusing, pusing separuh, tidurnya juga susah. Itu Bapak Ibu ya. Nah itu stres, tanda-tanda stres seperti itu. Nah orang yang sering bangun malam itu malah justru hormonnya itu bekerja, kortisol bekerja dengan optimal untuk mengendalikan stres. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Sepertiga malam akhir. Kemudian kalau Bapak Ibu bangun sholat subuh, dari rumah datang ke masjid, perjalanan dari rumah datang ke masjid sholat subuh berjamaah di masjid, Bapak Ibu, pada sepertiga malam akhir sampai kira-kira jam 5.30, setengah 6, itu ozon, Bapak Ibu tahu ozon ya, oksigen murni namanya ozon. Nah kalau ini nggak ada ozonnya. Oksigen murni itu ada ozonnya itu turun ke bumi, ya. Dia turun, oksigen itu turun, dan turun kira-kira sampai 30 cm di atas permukaan tanah. Kalau Bapak Ibu bangun sholat subuh dari rumah, ambil wudhu, datang ke masjid, menghirup udara di udara luar ini, itu ozonnya tinggi kadarnya. Ozon itu bagi tubuh kita sangat diperlukan untuk apa? Kesehatan sel-sel jaringan tubuh kita. Oleh karena itu maka orang yang bangun sholat subuh, datang ke masjid, menghirup udara segar, sampai dia pulang lagi, itu sehat. Tidak percaya? Buktikan. Ya, buktikan Bapak Ibu. Orang yang sering bangun malam, datang ke masjid, menghirup udara subuh, itu jarang, insya Allah jarang sakit, sehat, ya. Itu. Coba Bapak Ibu niteni nggih. Sakniki coba jangan niteni masing-masing. Yang sudah sering datang ke masjid subuh atau sering bangun malam, coba Bapak Ibu niteni nggih masing-masing. Napa sering sakit? Sering sakit mboten Pak, Bu? Alhamdulillah. Lah itu Bapak Ibu. Ya. Sehat insya Allah, ya sehat jasmaninya juga sehat rohaninya. Itu sudah diteliti Bapak Ibu, tidak usah diragukan lagi. Bahkan ada seorang dokter ya, yang berhasil meraih gelar doktor S3 dengan disertasi yang berjudul Sholat Tahajud Menghilangkan Penyakit Stres. Itu dapat gelar doktor gara-gara membuat disertasi penelitian seperti itu. Sudah ada penelitiannya Bapak Ibu. Jadi nggak diragukan lagi. Orang yang rajin bangun malam itu insya Allah sehat, ya, insya Allah sehat. Itu yang kedua kata Ibnu Abbas. Yang ketiga, kalau kamu ingin hatimu itu tenang, hatimu itu tidak bimbang dan gundah gulana, yang ketiga, bawalah hatimu itu kepada majelis taklim, menghadiri majelis pengajian, termasuk insya Allah pada malam hari ini. Itu Bapak Ibu, tiga itu rahasianya. Kenapa Pak? Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Membaca Al-Quran. Yang kedua,
Salat tahajud. Ingkang nomor 3 apa Pak Bu? Menghadiri majelis taklim. Nah, monggo Bapak Ibu nanti Tamrin Masjid bisa mengagendakan 3 program itu. Ini sudah berjalan alhamdulillah ya, Pak Jimadi nggih. Seminggu 2 kali nggih, Pak. Niki acara niki. Seminggu 2 kali nggih. Lah kula seminggu 2 kali. Selapan nggih, selapan pindah nggih alhamdulillah. Pun saya Pak niku Pak, pun saya insyaallah nggih. Insyaallah. Nanti itu ditambah lagi dengan acara baca Quran, sholat tahajud di rumah masing-masing. Itu insya Allah Pak, jempol ya. Bapak sehat secara jasmani insya Allah, dan juga sehat secara rohani. Kalau kampung Karangnongko, kampung Karangnongko ini sehat semua Bapak Ibu. Orang-orangnya sehat, bapak ibunya sehat, anak-anaknya sehat karena rajin ke masjid dan ibadah. Kampung ini kira-kira tentrem apa mboten? Tentrem. Suasananya nyaman apa mboten? Nyaman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96. Kalau seandainya sebuah kampung atau kawasan pemukiman itu beriman kepada Allah, maka kami akan turunkan keberkahan kepada kampung itu dari langit dan dari bumi. Kasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kampung ini tentram, masyarakatnya rajin ke masjid, sholat tahajud, berjamaah ke masjid subuh, dan juga sholat-sholat fardu yang lain, baca Quran, menghadiri majelis ta'lim, insya Allah kampung ini menjadi kampung yang berkah. Rezekinya Allah turunkan dari langit dan dari bumi, insya Allah. Ini yang bilang sanes kula nggih Bapak Ibu. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ngomong di Al-Qur'an. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa negara kita ini belum makmur dan sejahtera? Karena kita belum banyak warganya yang belum sholat. Kita Bapak Ibu, nah itu. Negaranya kaya raya, tapi kita belum bisa sejahtera karena memang belum semuanya menjalankan ibadah sholat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nasihat Ibnu Mas'ud tadi, mari kita amalkan dengan semampu kita, sebaik-baiknya insya Allah kampung ini supaya menjadi kampung yang tentram, kampung yang nyaman, masyarakatnya rukun, nyengkuyung, gotong royong, ya, damai, sejahtera. Itu, ya. Lah apa pengen Bapak Ibu kampungnya rusuh? Betul toh? Betul pengen toh? Pengennya damai toh Bapak Ibu, tentrem, seneng nggih? Lagi. Menawi ketemu di jalan itu senyum. Lah ini Bapak Ibu ada lagi nih. Kanjeng Nabi juga berpesan, ya. Ada 4 amalan penghuni surga. Ada 4 amalan penghuni surga itu. Nah ini juga bisa diterapkan Bapak Ibu. Tadi kan pesannya Ibnu Mas'ud, Kanjeng Nabi berpesan, ada 4 amalan ahli surga itu. Ini hadis riwayat dari Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Ada 4 amalan ahli surga. Yang pertama kata Kanjeng Nabi, afsus salam, menyebarkan salam. Menebarkan salam itu bisa dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau menebarkan kebaikan. Jadi orang muslim itu dimanapun dia berada itu seperti kayak lebah. Bapak Ibu tahu lebah enggak? Ngertos nggih Ibu lebah nggih? Lebah niku selalu mencari tempat makan yang bersih. Nggih napa nggih? Ya, dia hanya menghisap madu madu dari bunga-bunga yang bersih. Itu sifat lebah. Dan dimanapun lebah itu berada, hinggap, dia selalu mendatangkan keberkahan, menyebarkan madunya, ya, membuat madu, sarang madu dan seterusnya. Dan madu itu ketika diminum oleh manusia itu menyehatkan. Orang muslim itu dimanapun dia berada selalu mendatangkan keberkahan, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kenyamanan. Orang garai rusuh, orang garai rame, tapi mendatangkan ketentraman, kenyamanan. Jadi kalau dekat sama orang muslim itu baik, senang, karena pasti akan mendatangkan keberkahan, kenyamanan.
Bapak Ibu kalau senang nggak kalau melihat orang baik kemudian kita menjadi termotivasi untuk berbuat baik? Senang mboten Bapak Ibu? Senang nggih. Kalau nek ndeleng Pak Ustaz niku, waduh Masya Allah. Kalau dadi kelingan maca Quran, Masya Allah. Kalau nek ndeleng Bu Nyai niku, Masya Allah. Dadi kelingan datang ke masjid. Dadi kelingan kalau niku datang menghadiri majelis-majelis taklim. Ampun nganteng ngoten iki Bu. Ampun ngate Pak. Kalau nek ndeleng Mas Eka dadi pengen nyolong sandal. Ampun. Nah, kalau nek ndeleng Mas Eka dadi pengen berantem. Ampun. Jadi justru menginspirasi, menjadikan kita termotivasi berbuat kebaikan. Itu ya. Yang pertama menebarkan salam. Yang kedua apa kata Rasulullah SAW? Yaitu apa? Menjamu tamu atau memberikan makanan, memberi makanan. Jadi Bapak Ibu, orang yang suka menjamu tamu, memberi makanan atau jajak ke koncone itu termasuk amalan penghuni surga. Mula kuwi nek misalkan panjenengan ada rezeki itu ya, ayo takjak mang bakso, nanti saya bayari, aku tak bayari mungkin. Nah, termasuk itu adalah orang yang memberi makan kepada orang lain. Saya bu, teng mriki napa wonten sedekah makan apa tuh hari Jumat nggih. Nah, Jumat subuh apa pada Jumatan subuh nggih. Lah, niki itu saya. Jadi memberi makan itu Bapak Ibu sekalian, kalau dia memberi makan itu kemudian orang yang memakan makanannya itu dengan dia makan itu kemudian dia menjadi kuat dan dia beribadah kepada Allah menjadi khusyuk, maka orang yang memberi makan itu tadi itu mendapatkan pahala jariyah dari orang yang makan tadi, tanpa mengurangi pahalanya orang yang makan itu tadi. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Orang yang tadinya itu dia orang misalnya mungkin ada tiang saking perjalanan jauh capek tidur di masjid pas dino Kamis malam Jumat pagi subuh ada sholat subuh ada nasi kotak nggih Pak nggih. Nah, dia makan, dia menjadi kuat, dia bisa sholat subuh, dia bisa baca Quran, dia bisa beramal soleh, maka pahala orang yang memberi makan itu juga dia kena ketiban pahala juga dari orang yang makan. Masya Allah. Ketika orang itu sholat dia dapat pahalanya, orang yang makan tadi dia baca Quran dia dapat pahalanya, dia berinfak sedekah dia dapat pahalanya, karena makanan yang dia infakkan untuk orang siapapun yang makan. Itu amalan penghuni surga Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah, luar biasa ya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang ketiga ya, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menebarkan salam. Yang kedua memberi makan. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Kok aku lali toh? Saya tak dulu kepean. Sebentar Bapak Ibu, saya tuh sampun sepuh dikenali ilmune. Sebentar saya carikan. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ya, ini dia ketemu ya. Menyambung silaturahim. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Menyambung silaturahim. Kenapa? Karena itu tadi penting ya. Jadi orang yang menyambung silaturahim itu termasuk amalan penghuni surga. Bapak Ibu, orang yang menyambung silaturahim itu mendapatkan dua pahala. Yang pertama apa kata Kanjeng Nabi? Umurnya panjang. Yang kedua, rezekinya bertambah. Umurnya panjang, rezekinya bertambah. Jadi orang yang rajin silaturahim, menyambung silaturahim itu
termasuk amalan penghuni surga. Coba Bapak Ibu kalau rajin silaturahim pasti itu insya Allah pahalanya banyak, rezekinya juga, umurnya panjang, rezekinya juga insya Allah lancar. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, sholat tahajud. Nah, Bapak Ibu, sholat tahajud ini selalu nempel di mana-mana karena dia memang amalan penghuni surga. Ya, Ibnu Mas'ud tadi mengatakan 3 amalan yang menghidupkan hati, 1 diantaranya sholat tahajud. Kanjeng Nabi mengatakan ada 4 amalan penghuni surga, 1 diantaranya adalah sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu nempel terus di mana-mana karena dia memang termasuk amalan penghuni surga. Ya. Bapak Ibu, kalau kita stres, kalau orang stres, kita pernah, Bapak Ibu pernah stres nggak? Pernah itu Pak? Nanti stres nggak Bapak Ibu? Nanti nggak? Nah, orang itu kalau stres itu tergantung nanti bagaimana dia mengatasi kondisi stres itu dengan tindakannya apa. Kalau dia stres kemudian dia melampiaskannya dengan ibadah kepada Allah, maka insya Allah stresnya itu akan bisa tertangani dengan baik. Tapi kalau dia tidak mampu mengatasi, maka bisa menjadi penyakit. Bapak Ibu, apakah orang kalau stres teriak-teriak itu masalahnya selesai Bapak Ibu? Oh, enggak selesai masalahnya, gitu. Utangnya kata, saya nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini kita cocok nih gini utang kata. Utangnya kata. Napa utang niku kata nek kita bengak-bengok ngomel-ngomel utangnya selesai Bapak Ibu? Enggak akan selesai. Jadi utang itu tidak akan selesai dengan kita marah-marah. Tapi utang itu akan selesai kalau apa Bapak Ibu? Dilunasi. Gitu Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau berhutang itu ya namanya juga manusia pasti punya kebutuhan, wajar Bapak Ibu nggih. Tapi orang kalau sampai stres karena hutang, kenapa kita nggak minta sama Allah yang maha memberikan kekayaan? Kita sama Allah, ya. Paling tidak kalau kita belum bisa melunasi itu hati tenang. Karena kalau hati tenang itu adalah modal untuk mencari solusi. Karena kalau hati sudah tidak tenang, gundah gulana, itu modal untuk mencari pengakhiran hidup biasanya. Itu golek tali ning dapur, ini orang ini gantungan, oh ini gantungan, gantung ciri. Nah, alhamdulillah jangan sampai Bapak Ibu ya. Jadi orang kalau dia itu ngerti agama, pasti dia akan mencari solusi terbaik yaitu dengan sholat tahajud, minta kepada Allah, minta solusi kepada Allah. Ya. Bapak Ibu kalau kita baca di Quran itu surat Al-Baqarah ayat terakhir 189 itu kan Allah mengatakan di situ ya wa idza sa'alaka anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, aku di mana kata Allah? Jawab Muhammad, aku dekat. Aku dekat. Aku ada di sekitar kamu. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Itu Allah sendiri yang mengatakan Bapak Ibu, bukan siapa-siapa. Aku mengabulkan orang yang meminta kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau orang berdoa kepada Allah itu kemungkinannya ada 3. 1, Allah mengabulkan langsung doanya, dibayar cash sama Allah. Ya Allah berikan aku anak yang soleh, kasih anak yang soleh. Ya Allah berikan aku itu apa Pak? Mobil gitu, mobil gitu Pak, mobil, kasih mobil. Roda 3, Tosa. Allah kasih. Kalau Allah nggak kasih roda 4, kasih roda 3. Tapi kan dari kasih sama Allah. Karena Allah tahu kita dikasih roda 4 nggak kuat untuk bensin masalahnya. Itu kasih roda 3 untuk Tosa. Kalau doanya nggak dikabulkan, doa itu menjadi tabungan amal soleh besok nanti di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang lain. Contoh, Bapak Ibu berdoa kepada Allah, tapi kok nggak kunjung dikabulkan sama Allah. Tetapi di sisi lain, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Gitu Bapak Ibu, ya. Istri manut, gitu Pak. Istrinya soleh juga dan soleha, ya. Lingkungannya baik-baik, tetanggane yang apik sedoyo, terus kemudian pekerjaan lancar, dimudahkan segala urusan. Itu doa itu 3 kemungkinannya Bapak Ibu. Dikabulkan sesuai dengan permintaan. Yang kedua menjadi tabungan di akhirat. Allah nggak ngabulkan sekarang, tapi tabungan nanti di akhirat. Yang ketiga Allah ganti dengan cara yang lain, yang itu yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang kalau nggak pernah berdoa, dia nggak akan dapat keutamaan 3 ini.
Makanya jangan pernah lupa berdoa Bapak Ibu sekalian. Minta kepada Allah, minta apa saja. Ya, minta apa saja. Ya, karena Allah pasti akan mengabulkan. Kalau nggak dikabulkan, dia akan menjadi tabungan pahala nanti di akhirat. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lain. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Kita harus ngantuk ya. Ini saya baru pengantar loh Pak, ini belum inti loh Pak Bapak Ibu. Ini baru pengantar. Ketinggalan nggih sampun ngantuk. Iya Bapak Ibu sekalian, saya kira terakhir Bapak Ibu nggih, terakhir. Bapak Ibu sekalian, mari kita ini tadi dibatasi hidupnya dengan umur, ya, dengan umur. Umur kita paling banter 60-70 tahun, nggak lama umur kita. Yang kedua, hidup kita ini dibatasi oleh tempat. Kenapa Bapak Ibu? Tempat kita tuh bukan di sini yang sebenarnya, bukan di bumi ini, bukan di dunia. Tapi di mana Bapak Ibu? Nanti di akhirat, di surga nanti. Bukan di sini. Ini sementara Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa usia kita, usia manusia itu kalau dikonversi ke usia akhirat itu cuma 1 jam 41 menit. Bapak Ibu, jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang kekal abadi di akhirat nanti dengan mengejar yang fana di dunia. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya, Bapak Ibu. Jangan sia-siakan umur kita. Ya. Kata Kanjeng Nabi, "Iknatim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 1, apa Bapak Ibu? Sehatmu sebelum sakitmu. 2, mudamu sebelum masa tuamu. 3, kayamu sebelum jatuh miskinmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Bapak Ibu, Rasulullah berpesan kepada kita tentang 5 perkara tadi. Jaga 5 perkara. Jangan sampai masa mudamu kamu sia-siakan sebelum datang masa tuamu. Kan orang muda itu pasti cek semangat. Nek baju tua Pak, nek baju tua kayak awake dhewe iki. Jangan sia-siakan masa tuamu sebelum datang kematianmu. Nah gitu kan Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Jagalah sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu. Maksudnya nek wis kita diberi Allah kecukupan harta, jangan lupa berinfak, bayar zakat, bayar sedekah dan seterusnya. Karena apa Bapak Ibu? Sedekah itu kata Kanjeng Nabi, orang yang rajin bersedekah itu, kata Rasulullah, musibah itu tidak pernah bisa mendahului sedekah. Musibah itu tidak pernah bisa mendahului sedekah. Apa artinya Bapak Ibu? Orang yang rajin sedekah, insya Allah dia selamat. Ya. Banyak cerita dari Bapak Ibu ya, banyak cerita yang terjadi di lapangan itu. Ada orang yang rajin sedekah, ya. Ada 2 orang santri nih, rajin bersedekah. Mau pulang dari pondok menuju ke rumahnya, naik bis. Di tengah jalan bisnya kecelakaan. Semua penumpang tuh banyak yang cedera, ada yang patah tulang. 2 remaja putri yang kakak beradik ini selamat tanpa ada luka sedikit pun. Orang-orang heran, ini kisah nyata Bapak Ibu. Orang-orang kenapa? Ternyata dia rajin bersedekah. Ada orang kena tumor paru-paru. Ini juga kisah nyata Bapak Ibu. Orang kena tumor paru-paru. Dia seorang kaya, pengusaha kaya, kena tumor paru-paru. Dan dia kalau berobat dari sini, berobatnya itu di Singapura, di Malaysia sana. Ya, di Singapura dia berobat. Pada saat dia pulang dari Singapura, ya, dia pulang berobat itu. Pada saat dia selesai sholat subuh dari masjid, dia ngelihat kok ada nenek-nenek tua, ibu tua yang antri di depan pemotongan hewan itu, pasar apa, tempat pemotongan hewan, bawa karung. Dia amati, ternyata ibu tua itu mengumpulkan balung-balung bekas sembelihan hewan kurban itu, hewan-hewan itu ditaruh untuk dibawa pulang, dicedai sama bapak yang tadi yang sakit tadi. Kenapa Ibu? Kok Ibu tiap hari saya amati kok sering bawa tulang-tulang, dan untuk apa? Dia katakan, Bapak, tulang-tulang itu saya bawa untuk memberikan makan anak-anak yatim yang saya urusi. Masya Allah. Begitu dia dengar cerita itu dari si bapak yang sakit ini, dari nenek itu, bapak itu bilang,
Sudah dia menemui juragannya pemotongan hewan itu, dia bilang sama orang itu, Pak, tolong mulai besok pagi subuh, ibu ini jangan dikasih tulang, kasih dia daging, saya yang bayar. Dia pengusaha ya, saya yang bayar. Setelah itu Bapak Ibu, dia kontrol kembali ke Singapura untuk cek perkembangan tumornya. Setelah sekian bulan kemudian, dokternya bilang begini, Bapak ini jangan main-main sama saya. Kenapa kok bisa kayak begini hasilnya? Dokternya nusu-nusu. Bapak kemana nih berobatnya kok sampai kayak begini hasilnya? Nah, emangnya kenapa dok? Ini kenapa kemarin di hasil ronsen CT scan-nya ada tumor, kok sekarang tumornya sudah nggak ada, kemana nih? Bapak kemanakan tumornya? Bapak Ibu sekalian, ternyata tumornya itu sudah hilang. Tumornya itu hilang. Bapak Ibu, jangan bilang ini sulapan. Allah itu punya banyak cara untuk menyembuhkan penyakit. Ya, Bapak Ibu, kalau orang tadi dia sembuh lewat sedekah tadi. Dia sedekah karena dia memberi makan orang si nenek tua yang ngasih makan anak yatim itu, dia backup semua biayanya untuk anak yatim itu, tumornya sembuh. Dan si orang tadi ini, pengusaha tadi itu pulang, dokternya samperan, ini CT scan-nya kok sudah hilang semua, tumornya bersih, nggak ada sama sekali tumornya, sembuh total. Karena apa Bapak Ibu? Sedekah. Oke Bapak Ibu, jadi jagalah kayamu sebelum datang miskin. Jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu, dan terakhir jagalah hidupmu sebelum matimu. Tempat kita bukan di sini, tempat kita nanti besok di akhirat, bukan di sini. Ini tempat sementara saja. Oleh karena itu tidak usah ngoyo-ngoyo berangan-angan aku naik dua mobil, boleh saja, tapi ingat Bapak Ibu, punya mobil, punya rumah, punya sepeda motor itu sarana untuk mendapatkan ridho Allah, dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngantarke beras untuk infak ke anak yatim, ngantarke makanan untuk infak ke masjid, ke pondok pesantren, kayak gitu ya. Jadi dipakai kendaraan itu, dipakai kekayaannya untuk berinfak untuk kepentingan amal soleh. Nah kalau seperti itu Bapak Ibu, insya Allah itu berkah, jadi hartanya berkah. Oke Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah jam 10 ya. Iya, jam 12 ya Bapak Ibu, jam 12 waktu Saudi. Jadi ke tempat jam aja. Semoga apa yang kami sampaikan ini walaupun tidak lama, semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu kalau ngantuk, insya Allah ngantuk ya Bapak Ibu di majelis pengajian itu dapat pahala insya Allah ya. Daripada panjenengan ngantuk di rumah tidur, mending tidur di tempat pengajian. Ini ampun terus-terusan ngantuk teng mriki. Nah ini anggar ngaji ngantuk bagi penyakit nih. Ya, nek ngantuk sekali-sekali enggak apa-apa karena capek. Bapak Ibu sekalian, kita berharap semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini semoga mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan diberikan oleh Allah keberkahan rezeki yang berlimpah. Allahumma amin. Kita tutup Bapak Ibu dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, yang menyakiti hati panjenengan, mohon dimaafkan. Bapak Ibu ikhlas nggih memaafkan nggih? Alhamdulillah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.